Oh, pemirsa Kabari, nama saya Gaby, and hari ini kita ada kedatangan tamu spesial, namanya Isabella, and she works in Google. Jadi kita akan discuss gimana pengalaman Bella kerja di Google, gimana caranya she got the position and all that. So, welcome Bella, selamat datang di YouTube channel Kabari. Makasih, Gaby. Ya, jadi hari ini aku tuh pengen banget belajar banyak dari kamu. How is it like di tech industry and working in such a big corporation seperti Google? Jadi awalnya bisa mungkin introduce yourself, nama dan title-nya. Nama saya Bella Wibowo, nama panjangnya Isabella Wibowo. Saya sekarang bekerja sebagai community manager untuk supporting semua consumer product untuk Indonesia. Oh, oke. I see. Sekarang jadi Bella based di mana? Di US atau di Indonesia? Saya kebetulan basisnya di Jepang. Oh, oke. Kok jadi cerita awalnya tuh gimana sih Bella ini interested di tech industry? Mungkin bisa ceritain background-nya. Also, mungkin di university Bella majornya apa dan di mana? Kebetulan dulu saya university majornya marketing, memang punya minat kuat sekali untuk sosial. Kalau lihat lagi saya sukanya di bidang apa, saya sempat ini ngajak kerja dari pertama kali masuk sales. Saya pernah di financial industry juga, terus akhirnya coba-coba di role yang sekarang ini, dan kebetulan suka banget sekarang gitu. Oh, oke. Bisa kasih deskripsi pekerjaan Bella di Google Tokyo, bukan? Itu deskripsinya pekerjaannya seperti apa sih? Jadi saya kebetulan membuat kayak bertanggung jawab untuk strategi supporting produk consumer product untuk semua market yang berbahasa Indonesia. Jadi nggak cuma untuk Indonesia secara geografis, tapi juga social media account yang berbahasa Indonesia, Google Indonesia, sampai ke forum-forum yang kita pegang sekarang untuk semua consumer product seperti Gmail, G+, Chrome, dan sebagainya. Oke, I see. Jadi kan pembaca kabar ini pengen belajar dari expert seperti kamu gitu ya. Jadi bisa dijelasin nggak kenapa kamu pilih Google, lalu why Tokyo gitu? Apa Google yang menempatkan kamu atau gimana ceritanya kamu bisa jadi base-nya di Tokyo? Kebetulan saya dulu kerjanya jadi sales di Google Singapura. Okay. Kemudian ada lowongan, ada opportunity untuk nyoba mendalami social media lebih lagi, dan role-nya kebetulan di Tokyo. Jadinya dengan senang hati tuh kayak win-win situation ya. Pertama, saya suka banget nyoba hidup di negara baru, yang apalagi Tokyo tuh culture-nya kencang banget. Yang kedua, saya juga punya kesempatan untuk mencoba belajar lebih banyak lagi tentang social media dan bagaimana kaitannya untuk supporting consumers. Oke. Terus jadi bisa dijelasin nggak sehari-harinya tuh di kantor Google tuh kamu biasanya ngapain? Mungkin pagi meeting, abis itu nanti kayak gimana? Jadi coba list kayak sehari-hari biasanya pekerjaan kamu kayak gimana di Google? Yes, kerja sehari-hari. Waktu saya kebanyakan dihabiskan untuk berinteraksi dengan volunteer kita. Jadi yang jawabin pertanyaan, atau nanti ada eskalasi tentang bugs, misalkan blogger di Indonesia kebetulan down, nggak bisa diakses, atau ada storage service untuk Gmail. Itu saya biasanya dapat laporan tuh dari volunteer kita yang sudah kita pilih dan terbukti mereka ada technical background yang cukup kuat. Dan selebihnya lagi saya banyak menghabiskan waktu untuk meeting dengan product team. Jadi ada lunch updates, peluncuran produk baru apa, fiturnya apa, implikasi ke Indonesia seperti apa. Nanti juga harus bikin plan ya untuk antisipasi apa aja sih
masyarakat Indonesia butuhkan. Kalau emang launch begini, berarti kita butuh backup plan-nya, seperti misalkan ada yang jagain Twitternya, nanti atau nggak, kalau ada komunikasi seperti ini ngebingungin nggak sih untuk masyarakat Indonesia, seperti itu. Jadi banyak difokusin ke volunteer. Halo? Halo ya? Oh ya, oke, sorry, tadi ada apa putus-putus sedikit ya. Ya, terus oke, jadi it's a very team working environment ya berarti di Google. Betul banget. Mulai dari cross functional, sesama global team juga yang role-nya sama dengan saya tapi di negara lain, kita berkomunikasi cukup intensif ya, setiap harinya berbagi best practices, strateginya seperti apa, juga komunikasi ke users dan volunteer kita. Oke, jadi Bella tuh sekarang di Google Tokyo, itu udah berapa lama sih? Saya sudah 1 tahun 6 bulanan lebih ya. Oh, oke, I see. Terus selama 1 tahun 6 bulanan ini, menurut kamu apa struggle kesusahan apa yang kamu pernah hadapin yang sampai bikin kamu stres mungkin, atau apa namanya, what kind of struggles untuk pengalaman kamu kerja di big corporation such as Google? Paling nggak, saya nggak bisa bilang itu struggle ya, cuman memang agak challenging aja adalah bagaimana kita setiap harinya berusaha untuk keluar ide-ide baru yang fresh dan eksekusinya sampai selesai. I see. Itu jadi karena kita punya tim, environment-nya lebih di encourage oleh manajer-manajer kami untuk tackle masalah-masalah dengan secara efisien dan caranya juga out of the box. Kita dikalibrasikan sesama role yang sama di berbagai negara, dan melihat banyaknya orang-orang di sini yang sangat-sangat luar biasa, jadi tertantang terus setiap hari. Oke, I see. Terus in terms of kamu tadi kamu bilang Bella itu suka banget untuk explore culture baru, makanya pengen kerja di luar negeri gitu, di negeri-negeri baru gitu ya. Itu kamu itu awalnya kenapa sih interested untuk kerja di luar Indonesia gitu, atau apa namanya, karena apa kamu interested untuk pelajarin culture beda ini? Saya bisa bagikan satu pengalaman saya yang benar-benar membuat saya terinspirasi untuk pergi dari negara sendiri. Yes, go ahead. Kali saya keluar Indonesia, pertama kali jalan-jalan ke luar negeri. Begitu, waktu itu kalau nggak salah saya umur 9 tahun, saya dibawa mama saya kalau nggak salah itu ke Thailand, di mana saya baru keluar dari takut enggak, terus saya lihat orang-orang bahasanya berbeda, terus saya nggak ngerti, tapi mereka ramah sekali. Ternyata tuh ada negara di luar Indonesia yang semuanya berbeda, semuanya menarik, dan semuanya itu bisa bikin kita tuh merasa kita tuh cuma satu titik kecil dan kita punya banyak sekali hal yang di luar sana yang benar hidup kita tuh lebih excited lagi buat explore atau buat belajar lagi. Jadi kalau orang-orang bilangnya bosannya sama hidup ya, sebenarnya tuh gampang banget, tinggal beli tiket random places, tinggal pilih aja. Terus kita bisa fokusin ke satu hal yang kita tertarik. Itu hidup tuh sebenarnya bisa aja, nggak dibilang bosen, tergantung kitanya aja mau keluar atau enggak gitu. Aku setuju sih, emang kadang-kadang kita sebagai human gitu ya, kita kadang-kadang stuck di satu perspektif aja. Tapi emang traveling itu bener-bener bikin perspektif hidup kita tuh nggak cuma satu jalan gitu. There's more ways to how to live. Oke, berarti kamu itu tipe yang adventurous ya berarti, and that's a good thing. Jadi jadi aku mau balik lagi nih ke Google ya. Jadi awalnya sebelum kamu kerja di Google, kamu bilang kamu kerja di sales, bagian sales and marketing, you said. Itu bisa dijelasin apa namanya
negaranya di mana saja yang kamu pernah kerja sebelum di Tokyo, lalu apa responsibility-nya? Saya pertama kali kerja itu, saya apply kerja pertama kali waktu Lehman Brothers baru jatuh. Jadi mencoba untuk explore nggak ke marketing aja yang sesuai dengan bidang saya. Saya apply ke perusahaan-perusahaan yang buat saya menarik. Akhirnya dapat offer dari satu multinational bank di Singapura di bagian finance, kebetulan di private banking. Setelah 2,5 tahun mencoba explore bagaimana sih ini bidang keuangan, ternyata saya kurang cocok, saya kurang suka juga. Terus saya coba kalau ke bagian sales di iklan gitu, saya coba apply ke Google di AdWords, mulai suka tuh bagian iklan. Kebetulan masih ada unsur-unsur salesnya, jadi saya baru di situ jelas oke, saya maunya di bidang sini tetapi bukan ada yang unsur salesnya. Jadi saya coba apply ke yang lebih kental social medianya, which is role saya sekarang yang ada di Jepang. Jadi pertama kali dari Singapura baru ke Jepang. Oh, I see. Oke. Jadi aku pengen ngertiin apa namanya timeline kamu ya. Jadi kamu itu awalnya dari Singapura, terus sebelum kamu apply ke Google, apa kamu ke Tokyo-nya dulu baru apply ke Google Tokyo, apa sebelumnya pas di Singapura udah cari kerja di Tokyo? Oh, pertanyaan bagus itu. Jadi di Google itu kalau kita open dengan manajer, kita punya career expectation seperti apa, kita tertarik di bidang apa dan di apa, biasanya manajer akan ini kasih perspektif lebih luas lagi. Oh, kalau kamu mau suka di situ, mari kita plan karir kamu ke sana. Jadi saya terbuka banget waktu itu sama manajer saya, kita bikin plan bareng-bareng. Manajer saya bilang, by the way, ini saya dengar ada ini internal transfer dari dengan rekomendasi dari manajer saya, makanya dapat. Oke, I see. Jadi emang berarti beda ya Google dengan corporation company lain. Kamu bisa jelasin nggak stepnya? Ini sebelum kamu apply ke apa namanya ke posisi kamu yang sekarang nih ya. Sebenarnya apa sih yang Google requirement seperti apa yang Google looking for in a candidate? Kalau misalnya sekarang penonton Kabari ada yang interested mau apply kerja di Google, misalnya bagian yang sama seperti kamu gitu ya, social media aspect, itu requirement-nya apa aja sih yang dia lihat? Requirement-nya mungkin basic aja ya. Kita suka bright people, tapi yang punya googliness juga, kalau pernah dengar. Googliness itu inisiatifnya tinggi, dan mereka memang passionate sekali dengan kerjaannya, open sama fleksibel dengan opportunities yang ada, dan mereka mau go beyond core-nya untuk mencapai impact yang lebih gede lagi. Jadi gimana ngebuktiin kalau kita tuh bukan sekedar mencari pekerjaan, tetapi kita tuh bekerja untuk ini meningkatkan skill kita lagi, untuk belajar lagi. Jadi ini yang mutual benefit yang dari ke company dapat impact dari business side-nya, untuk employee-nya sendiri dapat impact dari pengembangan self development-nya sendiri gitu. Jadi nggak cuma ya untuk sekedar kerja dapat gaji tiap bulan. Iya benar. Jadi mereka emang benar-benar very selective. Jadi untuk Google itu, let's say kan setiap application kerja ya. Saya nggak tahu gimana interview proses di Google. Tapi kamu bisa share nggak ke penonton Kabari kayak aplikasinya, cara aplikasinya gimana? Apa kamu cuma send resume atau abis itu mereka call kamu untuk interview? And ada berapa proses? Saya pernah dengar dari teman saya, but I don't know ini benar atau enggak. Tapi Google itu interviewnya ada beberapa proses, like 6 proses or something. Iya, tergantung sama timnya ya. Saya cuma bisa bilang dari tim yang non-engineer. Kalau dari yang non-engineer yang lebih ke global business, ini organization-nya, kita bisa apply online, atau mungkin deliver dari Google-nya itu sendiri. Nah, dari resume, mereka biasanya tertarik dengan orang yang sudah pernah membuktikan
membuktikan passionnya mereka, keahliannya mereka juga seperti apa. Kalau bisa dibuktikan secara internasional dan dalam organisasi yang sudah diakui itu lebih bagus lagi. Mungkin kalau di engineer yang sering ikut TOKI atau Olimpiade komputer mungkin lebih gampang untuk ini apply-nya ya. Sama juga kalau mungkin marketing atau bisnis, kalau pernah ikut lomba atau ikut organisasi apapun yang membuktikan leadership-nya itu jauh lebih gampang untuk di interview pertama. Untuk screener pertama ya. Nah setelahnya sehabis itu saya kebetulan dapat sekitar 4-5 interview itu dijabarinnya, ditanya keahliannya sepertinya apa. Kadang-kadang ada role play, misalkan saya kalau kamu community manager kamu bakal gimana, menurut kamu pandangan kamu strateginya ke arah mana, itu yang basic questions. Yang terakhir yang sering ditanya juga, mereka akan lihat ini orang di bisnisnya seperti apa, chemistry-nya dengan tim seperti apa. Jadi yang interview biasanya adalah ini yang akan hiring mereka, nanti dilihat apakah bisa bekerja tim atau ini self achiever gitu, bukan tim player misalkan gitu. I see. Jadi kamu itu pas di interview proses itu, apakah ada semacam trial day? Jadi kayak sehari kamu datang ke kantor lalu mereka kerja bareng kamu, ada nggak sih kayak semacam trial day seperti itu? Setahu saya nggak ada kalau untuk role-nya saya dan yang pernah saya ini ya. Jadi mereka biasanya hiring manager pas di interview itu common ya. Ada tim membernya juga bakalan ada yang interview, dan dari sana dilihat bagaimana apakah yang mereka kepengen cari di bayangan mereka itu didapati oleh kandidatnya atau enggak. Oh, oke. Berarti kamu ini berarti sangat pintar dan very talented ya untuk mendapatkan posisi di Google ini, karena pasti saingannya banyak dong ya. Kebetulan dikasih tahu saingan saya berapa. Yang saya tahu, saya bersyukur banget dapat, karena ini salah satu role yang buat saya inspiring dan mengubah cara pandang saya terhadap semua hampir semua aspek di ini kehidupan kerja saya, karir saya. Bagaimana interaksi dengan users, dengan internal stakeholders juga, terus social media yang saya selama ini saya tertarik, sekarang saya sudah mendapat kesempatan dan diberi resources untuk belajar. Exciting banget besok. Oke. Terus work culture di Google itu kayak gimana sih, experience-nya? Buat saya baru kerja di beberapa perusahaan sebelum join ke Google. Saya mungkin nggak bisa jadi representatif yang ini ya, yang bagus loh dibandingkan mungkin ya teman-teman yang lagi lihat sekarang. Cuman saya bisa bilang ini salah satu company yang paling bagus dan paling inspiratif culture-nya. Mulai dari yang tadi saya bagikan, manajer sangat terbuka sekali dengan ininya ya, hipotisnya, karirnya seperti apa, kita bangun career plan bareng-bareng juga dan lihat apakah di kuartal ke depan KPI-nya bisa dicocokkan dengan aspirasi kita. Terus juga di sini sistemnya tuh dibuat agar semua orang itu mau bekerja kolaborasi dengan cross functional. Misalkan dari tim saya community ke tim produk, misalkan kita bisa bring all the feedbacks from the users, ditranslate ke data dan diberikan ke produk atau engineer untuk meningkatkan kualitasnya produk agar lebih mudah dipakai misalkan, atau akan lebih mudah membuat hidup itu lebih impact. Culture yang paling saya suka adalah bagaimana mereka itu mendorong kita bekerja untuk lebih baik lagi setiap harinya tanpa membuat kita tuh pressure, kayak kalau mungkin di perusahaan lain lebih kayak dimarahin gitu, kenapa kamu nggak kerja? Kalau di sini kayak masuk jam berapa aja nggak apa-apa, asal kerjanya selesai. Atau mau kerja misalkan dari mana aja, yang penting kerjanya selesai nggak apa-apa. Jadi kita nggak perlu masuk kantor tiap hari. Oke. Jadi in terms of working culture itu di Google itu very open-minded dan very flexible ya? Iya, kita yang penting bikin goalnya tercapai, caranya ke sana nggak perlu serius, nggak perlu pakai jas, casual juga bisa serius gitu. Oh
gitu ya. That's really interesting. Aku jadi aku personally aku tertarik banget ya untuk apa dengar cerita-cerita dari individual seperti kamu. I feel like that's very very inspiring. Lalu kamu ini kan ya kalau di Singapura masih belum jauh lah ya dari Indonesia pas kamu kerja di Singapura. Tapi Tokyo itu kan sangat beda bahasanya. Lalu culture-nya juga beda. Itu kamu tuh beradaptasi dengan culture di Jepang dan gimana apa sih kesusahannya untuk apa namanya? Apa kamu juga fluent bahasa Jepang sebelumnya atau seperti apa? Nah, itu juga salah satu pertanyaan yang paling bagus sih. Di Jepang saya kebetulan waktu pertama kali datang itu pertama kali saya datang ke Jepang juga, jadi nggak bisa bahasa Jepang, nggak gitu ngerti gimana aja tempatnya. Yang saya tahu tuh cuma ada satu buku kayak buku travel untuk ke Jepang itu yang saya baca aja gitu. Oke. Iya. Jadi bagusnya Google karena dia take care employee-nya semua. Sebelum kita berangkat kita udah dikasih tahu saya bakalan dapat satu agent yang untuk ngurusin semuanya, kan jemput saya di sana, misalkan untuk hari pertama, akomodasi bulan pertama ditanggung, dan juga untuk kehidupan sehari-harinya diberikan ini ya les Jepang seminggu 2 kali datang ke kantor, kita belajar bareng-bareng. Cuman untuk masalah di kantornya karena Google salah satu requirement mungkin karena perusahaan global adalah untuk di luarnya lebih karena orang Jepang baik-baik, ramah-ramah, asalkan mereka tahu kita lagi belajar, mereka sabar banget sih. Jadi nggak ada masalah so far. Untuk yang kalau pergi-pergi Google Maps itu berguna sekali di sana. Oke. Ya, sama Google Translate juga itu kayak salah satu tools yang paling saya sering pakai. I see. Oke. Jadi kamu ada cerita nggak pengalaman kamu misalnya pas a challenge lah ya, pasti kan move ke another country itu pasti ada challenge-nya. Kamu ada cerita nggak yang kamu bisa share ke penonton Kabari waktu kamu pertama kali sampai atau misalnya ada misunderstanding sama orang di sana atau gimana gitu? Ada nggak cerita? Cerita mungkin nggak misunderstanding, cuma agak kaget dengan level of politeness-nya Jepang kan ya. Oke. Coba ceritain pertama politeness-nya kayak gimana sih? Buat saya tuh standarnya tinggi sekali. Service and user benar kalau ada perkataan bilang konsumer adalah raja, itu benar-benar saya rasain di sana. Kayak mau pergi kemanapun perlakuannya standarnya sama. Jadi yang saya paling ingat pertama kali saya mendarat di Narita, saya naik 15 dari bus transfer gitu dari airport ke kota. Saya masuk semuanya dilayani dengan baik. Tapi yang saya bingung ground staff-nya itu waktu kita sudah naik ke bus bukannya lanjut lagi untuk ngurusin pelanggan berikutnya yang sudah ngantri, tapi mereka berdiri ngadep ke busnya terus membungkuk sampai busnya pergi. Oh wow. Gitu. Jadi saya lihat itu benar-benar sesama pekerjanya mereka ditetapkan formal lain. Misalkan kalau ke metro satu station kita lihat pekerja-pekerjanya, mereka kalau udah bersapaan itu selalu bungkuk lagi, terus ada kayak certain sapaan yang buat mereka khusus banget ngeliatin kalau respect tiap harinya itu dijaga banget gitu. Jadi saya lihat standar kerjanya, etos kerjanya bagus sekali. Itu yang saya nggak suka segitu tingginya gitu sih. I see, oke. Kalau di Google headquarter di Tokyo sendiri itu employees-nya kamu mungkin bisa ceritain kayak statistiknya kira-kira di sana itu yang kerja berapa persen orang dari Jepangnya sendiri, lalu mungkin ada expat dari negara lain mungkin? Kalau di Google Tokyo kebetulan hampir kebanyakan orang Jepang ya, karena market Jepang begitu besar, terus sales office-nya di situ juga termasuk salah satu hub yang terbesar di ETA. Sisanya engineer, kurang lebih kebanyakan expat karena mereka tidak perlu bisa berbahasa Jepang karena yang untuk mengerjakan kerjaan sehari-hari. Ada tim-tim yang untuk supporting teknologi juga
tidak membutuhkan bahasa Jepang, jadi lumayan banyak expat. Jadi saya bisa bilang 70% mungkin orang Jepang ya, sisanya orang expat. Oh, oke. Aku mau balik lagi sama poin kamu yang tadi kamu bilang one of the most challenging situation yang kamu pernah alami itu untuk come up with new ideas, untuk come up with new strategies. Kalau untuk kamu sendiri itu gimana caranya kamu overcome that gitu? Kamu kalau kamu misalnya lagi bingung, nggak ada ide lagi, itu kamu biasanya dapat inspirasinya lagi itu dari mana? Saya biasa dapat inspirasinya itu kalau ini dibahas bouncing ideas with others yang ngerti kerjaan, yang tahu konteksnya. Kita biasanya setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali dikumpulin semua community manager seluruh dunia. Kita bikin acara mulai dari penyamaan visi dan misi sampai ada aktivitas biasa namanya pitch fire gitu. Jadi kita digrupin kita yang cross functional dan yang nggak pernah kerja satu sama lain biasanya dikasih idea, terus suruh pitch kayak 3 menit atau 5 menit gitu, gimana caranya mendapatkan buy-in dari teman-teman community manager yang lain untuk membantu kamu merealisasikan plan yang ada di pikiran ini gimana gitu. Jadi mulai dari brainstorming di encourage banget untuk dapetin ide-ide tuh dari sesama, ataupun juga kalau yang di sisi lainnya juga mungkin baca buku atau lihat internet, lihat perkembangan terbaru. Cuma lebih banyak sih dari orang lain ya. Oh, oke, I see. Berarti Google itu komunitasnya tuh benar-benar saling helping each other, walaupun it doesn't have to be kamu consult manager aja gitu. Jadi anyone that is working in Google saling membantu sama lain ya kalau gitu. Iya, jadi salah satu culture yang paling kuat saya lihat di sini ada kolaborasinya. Mereka sangat biasa sekali kalau ada ide, mereka bagikan ke misalkan sesama tim atau cross functional team. Bagus bisa dapat buy-in, walaupun itu di luar dari core jobnya mereka, pasti ada aja yang bisa bantu dan bisa realisasiin. Seperti dulu Gmail, kalau pernah dengar, sebenarnya bukan produk yang sengaja dibuat oleh Google, tapi produknya itu muncul dari yang 20% alokasi untuk kerja core job, kebetulan aja gitu. Oke. Ya itu benar sekali sih, karena emang kita juga dikabari pakai Gmail dan Google Docs itu emang jadinya benar-benar gampang ya untuk share semua artikelnya. Terus kamu bisa jelasin in the future what's next dari Bella? What adventures yang kamu pengen lakukan in the future, atau di Google Tokyo sendiri kamu punya plan apa for the future? What's next? Saya sih sekarang lagi mengimplementasikan semua plan-plan dan fondasinya untuk Indonesia. What's next? I think I really want to say fruits of labor. Gimana semua orang yang menggunakan produk di Indonesia itu rasanya kok mudah ya ini nyari troubleshootingnya, atau ini kalau ada masalah kok gampang banget cari solusinya. Iya sih, lebih nextnya lebih ke melihat apa yang udah kita kerjakan sekarang itu ternyata ada impact-nya, gitu, melihat impact-nya. Oke. Jadi kamu pengen lihat hasil kerja keras kamu in the future bakal jadinya kayak apa gitu ya? Jadi mungkin sekarang kalau merasa Indonesia dengan US kan agak jauh, orang merasa mungkin Google susah sekali dijangkau gitu. Tugas saya salah satunya adalah mendekatkan bagaimana sih Google dengan consumersnya itu merasa tidak ada gap. Mereka kalau mau cari tahu mengenai produknya ada jalannya, kalau ada pertanyaan juga bisa disalurkan melalui saluran atau channelnya yang paling tepat untuk mereka sendiri gitu. Oke. Mungkin Bella bisa kasih share mungkin tips untuk gimana
plan-plan Bella yang udah sekarang tuh lagi dikerjakan gitu, bisa mungkin share plan apa yang kamu pikirkan untuk mendekatkan consumer sama Google sendiri. What have you planned so far? Plan yang sedang kita kerjakan adalah kita ada satu moto bilangnya go to the where users are. Kita lihat Indonesia kan heavy banget ya menggunakan sosial media, dan kita ingin sekali gitu menyediakan saluran, sebenarnya udah ada sih ya. Misalkan membutuhkan pertolongan atau ada pertanyaan tentang produk Google, mereka bisa reach out ke kita melalui Twitter misalkan. Atau kita juga ada forum di mana volunteer kita yang sangat berapi-api sekali, berdedikasi tinggi untuk nggak cuma bertanya, membagikan best practices, tapi juga bantuin, kalau misalkan akan di hijack, kamu coba cara ini loh, atau bagi atau enggak, kamu kasih tahu ke saya aja screenshotnya, nanti saya bisa bantuin lihat apa yang salah gitu. Jadi saya pengen ini semuanya berjalan dengan koheren dan ini aja sih, benar-benar kelihatan impact-nya. Oh, oke, I see. Berarti benar-benar memprioritaskan kebutuhannya customer dan kesulitannya dan membantu mereka untuk troubleshoot problemnya ya, kalau gitu. Iya, jadi we just want to have like reach us with one click away or something like that. Cuma buka laptop, terkoneksi dengan internet, you can find us. I see. Okay, I think that's a really good plan, and jadi I wish you all the best untuk plan-plan kamu. Semoga apapun yang kamu plan di Google bisa tercapai dan you can see the impact. Gimana hasilnya. Jadi kayaknya itu aja dulu Bella untuk sekarang. I would love to talk more with you in the future. Kita bisa share, mungkin kamu bisa share lagi in the future experience kamu jadi penonton Kabari yang di Indonesia atau di US bisa belajar banyak dari individual seperti kamu. Ya, makasih untuk waktunya, untuk offer untuk membagikan cerita saya. Iya, oke. Kalau gitu pemirsa Kabari, sampai di sini saja dulu untuk interview bersama Bella yang kerja di Google Tokyo. Oke, ya pokoknya itu aja. Kalau misalnya nanti pemirsa Kabari ada pertanyaan untuk Bella mengenai pekerjaan di Google, mungkin nanti bisa langsung email atau komen di video di bawah di YouTube channel. Lalu nanti kita bisa sampaikan ke Bella. Oke. Thank you Bella for your time. Sama-sama, makasih untuk waktunya. Oke.